Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada sesi di mata kuliah Data Science. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Data Science. Nanti Data Science ini akan ada 2 pertemuan, ya. Nah, di sini yang sering dipertanyakan dalam Data Science itu adalah yang harus bisa kita pahami adalah yang pertama seperti ini. Apakah itu ilmu data gitu ya? Dan perbedaan antara pembelajaran yang diawasi dan tidak diawasi. Apa itu dikatakan ilmu data? Itu berarti data science ya. Jadi kan ini data science ya. Kalau yang ini pembelajaran diawasi dan tidak diawasi itu adalah kategori masuk ke dalam machine learning ataupun dalam mata kuliah data mining gitu ya. Nah, di sini perbedaannya adalah bisa dibaca sini ya, bahwa ilmu data itu atau data science itu adalah perpaduan antara beberapa alat atau tools ya, atau algoritma dan prinsip pembelajaran mesin dengan tujuan untuk menemukan pola tersembunyi dari data mentah. Itu yang untuk data science ya, untuk data science. Terus apa perbedaannya? Dan apa bedanya dengan apa yang telah dilakukan oleh para ahli statistik selama bertahun-tahun gitu ya? Jawabannya terletak pada perbedaannya adalah menjelaskan dan memprediksi. Paham nggak? Data science itu bisa menjelaskan ya kalau eh, yang ini yang para ahli statistik dengan machine learning sekarang ini memprediksi gitu ya. Ahli statistik bekerja posterior ya setelah dilakukan dapatkan datanya, menjelaskan hasil dan merancang rencana. Itu yang untuk apa namanya statistik yang lama dulu ya. Kan ini kan orang ahli statistik yang ini nih ya. Sedangkan ilmu data yang sekarang yang perkembangannya yang sangat pesat, dia bisa menggunakan data yang lama atau history data ya. Buat apa? Dia bisa untuk memprediksi gitu ya. Itu bedanya. Kalau dulu itu hanya merancang, rencana hanya dijelaskan gitu ya. Terus sekarang ini berdasarkan data yang kita punya yang sebelumnya, kita bisa untuk memprediksi begitu. Itu mungkin yang membedakan ya, seperti itu. Nah, apakah perbedaan antara pembelajaran yang diawasi dan tidak diawasi? Apa itu yang diawasi? Itu adalah supervise ya. Kalau yang tidak diawasi itu namanya unsupervised. Ada un-nya ya. Terus supervise itu adalah datanya itu kita butuhkan yang namanya label. Seperti apa contohnya label? Contohnya nilai mahasiswa semester 1 sampai semester 7 ya, ini lulus atau tidak lulus. Berarti yang dikatakan label itu adalah lulus dan tidak lulus gitu ya. Kalau unsupervised learning itu adalah input datanya itu unlabeled. Contohnya tadi, kita mau mengelompokkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan tidak berprestasi menggunakan data nilai semester 1 sampai semester 6, gitu ya. Dan di situ tidak ada labelnya. Dari nilai itu nanti bisa kita kelompokkan, kita mencari apa namanya insight di dalam data itu menjadi suatu mencari suatu informasi baik pengelompokan ya seperti itu. Nah, apalagi perbedaannya adalah kalau supervised learning itu adalah namanya split data in training. Bisa kita data itu kita split. Kalau ada 100, bisa kita bagi menjadi 90 ya. Misalnya kita punya 100 gitu ya, data gitu ya. Kita bisa
kita split datanya itu bisa 80 trainingnya ya, ini saya kasih T ya. Ini adalah 20 adalah testing ya, gitu. Nah, ini training, ini testing, jangan salah ya. Jadi ada 100 data gitu ya. Ini ada split di sini. Bisa nggak selain ada nggak selain 80 sama 20? Ada. Ada yang namanya 90, ada juga yang namanya 90, 20, ada juga 70, 30 gitu ya. Tapi yang pasti trainingnya itu lebih besar gitu ya. Nah, kalau untuk unsupervised dia tidak ada pembagian dataset gitu ya. Kalau sini langsung semua data yang kita gunakan, yang bedain. Terus supervised learning itu adalah use for prediction. Kita gunakan ini adalah untuk prediksi, mengklasifikasikan ya, prediksi dan classification ya. Nah, ya klasifikasi ya, klasifikasi. Kalau unsupervised itu dia cenderung untuk menggunakan untuk analisa data. Bagaimana kita menganalisa data gitu ya. Terus perbedaannya lagi adalah yang yang paling kontras adalah klasifikasi dan regresi. Ini adalah klasifikasi ya, kelas. Ini adalah regresi, ini cenderung ke prediksi gitu ya. Prediksi gitu ya. Oh ya, jelek tulisannya ya. Ya, prediksi ya. Oke. Nah, kalau untuk unsupervised yang tidak diawasi, itu kategorinya adalah clustering, itu adalah pengelompokan, dimensional reduction, itu adalah mengurangi dimensi, terus kita mau mengestimasi density, kerapatan, ya, kepadatan ya, kepadatan data. Nah, ini yang membedakan ya antara pembelajaran mesin diawasi dan tidak diawasi. Ini harus paham nih kalau mau seorang data science ya. Ini kompetensi-kompetensi yang saya jelaskan untuk seorang data science gitu ya. Lanjut apa lagi? Ini bias. Ini bias ini sudah kemarin dibahas sedikit di statistiknya karena akan berhubungan terus ya. Bias seleksi itu adalah jenis kesalahan yang terjadi ketika peneliti memutuskan apa yang harus dipelajari. Hal ini terkait dengan penelitian di mana pemilihan peserta tidak random atau tidak acak. Oleh karena itu, beberapa kesimpulan dari penelitian ini mungkin tidak akurat. Nah, apa jenis bias yang sering temukan itu adalah pada saat pengambilan sampel. Ini adalah kesalahan yang sistematis karena sampel non-acak dari populasi yang menyebabkan beberapa anggota populasi menjadi lebih kecil. Kemungkinannya untuk dimasukkan dari masukan daripada yang lain yang menghasilkan sampel yang bias. Ini yang untuk pengambilan sampel. Terus ada karena interval waktu. Ini uji coba dapat di stop ya, dihentikan lebih awal pada nilai ekstrim atau sering kali karena alasan etika ya. Tetapi tidak ekstrim kemungkinan akan dicapai oleh variabel dengan varian terbesar, bahkan jika semua variabel memiliki rata-rata yang sama. Nah, ada juga datanya. Biasanya di mana ya? Ketika subset data tertentu dipilih untuk mendukung kesimpulan atau penolakan data yang buruk dengan alasan sewenang-wenang, bukan sesuai dengan kriteria yang dinyatakan sebelumnya atau disepakati secara umum. Ada lagi namanya attrition, ya, jenis bias juga. Ini adalah semacam bias seleksi yang disebabkan oleh gesekan ya. Ini adalah pengurangan ya, pengurangan. Contohnya itu pengurangan mata pelajaran percobaan dibagi tes yang tidak berjalan sampai selesai. Seperti itu. Nah, apa ada lagi namanya istilah bias varian trade-off. Ini harus tahu juga.
Bias itu adalah tadi ya kesalahan yang dipertontonkan atau diperkenalkan dalam model karena penyederhanaan algoritma, bisa karena penyederhanaan algoritma yang digunakan secara berlebihan, tidak sesuai dengan data yang benar gitu ya. Jadi gini, data kita dengan modelnya itu ya, dengan model itu tidak sama gitu loh. Maksud itu, tren data kita itu misalnya dia datanya itu cocoknya untuk oh, data yang numerik ini contoh data kita numerikal, tapi kita bikin algoritmanya yang tidak numerikal gitu ya, seperti itu. Jadi tidak sama gitu ya. Hal ini menyebabkan dapat menyebabkan dengan underfitting. Ini penting nih. Ini seorang uh, apa namanya kita mencari data itu akan menemukan nanti yang sering itu kalau nggak underfitting ada overfitting gitu ya, seperti itu. Nah, algoritma apa saja gitu ya? Contohnya algoritma pembelajaran mesin bias rendah. Ini algoritma karakter algoritma ini biasnya rendah. Itu algoritmanya adalah decision tree, KNN sama SPM. Terus algoritma yang pembelajarannya biasnya tinggi itu didominasi dengan algoritma regresi linear ya sama regresi logistik. Kalau varians, nah, varians itu adalah ini ada bias ya, ada varians. Kalau bias itu cenderung mengakibatkan terhadap underfitting gitu ya, seperti itu. Kalau varians nanti cenderung dia akan mengakibatkan dengan overfitting. Nah, apa itu varians ya? Kesalahan yang diperkenalkan atau dipertontonkan dalam model karena algoritma yang terlalu kompleks. Ini algoritmanya terlalu kompleks. Ia akan bekerja sangat baik dalam set pelatihan, tetapi buruk dalam data set test. Hal ini dapat menyebabkan sensitivitas tinggi dalam dan overfitting. Ini namanya overfitting. Overfitting itu berarti eh, akurasinya tinggi, gitu ya, akurasinya tinggi, tapi ketika diimplementasikan rendah, errornya sangat errornya adalah rendah tinggi gitu ya. Jadi hasilnya adalah tinggi. Kalau yang underfitting sama-sama rendah semua, sudah akurasinya rendah, bias errornya juga rendah gitu ya. Itu namanya underfitting gitu ya. Nah, kemungkinan varian tinggi itu adalah ada yang namanya algoritma yang berhubungan dengan polinomial ya, regresi polinomial. Ini harus dipahami nih. Ini sering kalau kita meneliti ini harus tahu ini ya. Nah, lanjut ini, perhatikan model kompleksitas. Cara bacanya gimana? Nah, lihat di sini ada error, di sini adalah kompleksitas. Nah, ya. Di sini adalah varian. Lihat nih. Ini varian. Kan tinggi sini ya, naik sini ya. Tinggi. Ya. Kalau kalau total error itu itu seimbang. Dari ini paling optimal model kompleksitinya. Kalau bias itu kita mengejar ke turun. Dari tinggi menjadi ke turun ya. Kalau ini dia akan naik. Tapi total varian error itu dia akan seimbang gitu ya. Nah, di sini adalah biasanya adalah saat meningkatkan kompleksitas model akan melihat pengurangan kesalahan karena bias yang lebih rendah dalam model. Namun, ini hanya terjadi sampai titik tertentu. Ketika terus membuat model lebih kompleks, akhirnya terlalu pas model, dan karenanya model akan mulai mengalami varians tinggi. Ya, jadi ini penjelasannya ya. Nah, bagaimana grafiknya varians itu ini yang warna merah. Ini bias, ini total error gitu ya. Nah, bias varian trade-off. Nah, lihat nih. Tujuan algoritma pembelajaran mesin yang diawasi adalah untuk memiliki bias rendah. Lihat, tujuannya itu adalah mendapatkan bias rendah dan varian rendah untuk mencapai kinerja prediksi yang baik. Nah, contohnya adalah algoritma KNN, memiliki bias rendah dan varian tinggi.
Tetapi trend off-nya dapat diubah dengan meningkatkan nilai K. Nanti ada K-nya sini bisa kita atur-atur. Yang meningkatkan jumlah tetangga yang berkontribusi pada prediksi dan pada gilirannya meningkatkan bias model. Jadi K ini adalah sebagai tuningnya gitu ya. Gitu. Nah, yang mau melakukan tuning apalagi? Ada algoritma SPM. Memiliki bias rendah dan varian tinggi. Trend off-nya dapat diubah meningkatkan parameter dengan C. Jadi parameternya itu bisa kita rubah. Yang mempengaruhi jumlah pelanggaran margin yang diizinkan dalam data pelatihan yang meningkatkan bias tetapi mengurangi varian. Nah, kalau ada lagi decision tree itu adalah bias rendah dan varian tinggi. Dapat mengurangi kedalaman pohon atau menggunakan atribut yang lebih sedikit. Ini jenis-jenis algoritma ya. Ada algoritma regresi linear itu memiliki varian rendah dan bias tinggi. Dapat meningkatkan jumlah fitur atau menggunakan regresi lain yang lebih sesuai dengan data. Jadi kita harus paham ya, yang namanya tiap algoritma itu keunggulannya apa. Keunggulan dalam artian gini, ketika data ya algoritma ini dimodelkan terhadap data seperti ini dan seperti ini, gimana keunggulannya? Apakah datanya bentuk kategorikal, apakah image, apakah numerikal, itu harus kita paham. Jadi kita nggak hanya menggunakan, memodelkan saja, tapi harus tahu eh, apa cara kerja algoritma tersebut gitu ya. Biar apa? Biar memaksimalkan nanti ketika kita mempunyai data yang seperti apa, dengan algoritma yang seperti apa yang cocok gitu ya, harus tahu. Tidak bisa kita asal coba-coba semua gitu ya. Lanjut ya, tidak ada yang lepas dari hubungan antara bias dan varian. Dalam pembelajaran mesin learning ya, meningkatkan bias akan mengurangi varian. Meningkatkan varian akan mengurangi bias. Tuh, ini akan, jadi tidak ada yang seimbang ya, naikin ini akan turun, dia akan naik, akan turun, seperti itu. Kita hubungan antara bias itu sangat erat. Kita meningkatkan bias, mengurangi varian. Sebaliknya, ketika kita meningkatkan varian akan mengurangi bias. Terus ada lagi yang namanya composition metric. Ini juga sering harus paham. Contoh di sini saya buat adalah composition metric 2 kali 2. Adalah 2 kali 2. 2 kolom, 2 baris. Yang berisi adalah 4 output yang disediakan dan oleh pengklasifikasian biner. Maksudnya, dari 2 kali 2 ini ya, menggunakan composition metric ya, ini ada 4 output ya. 1, 2, 3, 4. TF ini adalah true, false, true positif, ini adalah true negatif. False positif, ini adalah false negatif. Ini apanya? Ini yang kemarin tuh. Ingat kan error yang kemarin, error 1 sama error 2 pada mata kuliah yang statistik. Nah, ini berurutan ini, biar tahu. Nanti ketika orang nanya, apa itu composition metric? Apakah itu false positif, apa itu false negatif? Harus bisa dijelasin. Ya. Nah, di sini adalah kumpulan data yang digunakan untuk evaluasi kinerja, disebut dengan kumpulan data pengujian. Ini harus berisi label yang benar dan label yang prediksi. Composition metric ini digunakan untuk klasifikasi ya, nggak bisa untuk clustering. Ingat, jangan nanti Anda menggunakan clustering tapi mengujinya menggunakan composition metric, ini nggak bisa. Nah, ini adalah untuk klasifikasi saja yang termasuk algoritma dari supervised learning yang ada labelnya gitu ya, seperti itu. Nah, label yang diprediksi akan persis sama jika kinerja pengklasifikasian biner sempurna. Label yang diprediksi biasanya cocok dengan bagian dari label yang diamati dan skenario dunia nyata. Pengklasifikasian biner memprediksikan semua contoh data dari kumpulan data. Pengujian sebagai positif dan negatif ini menghasilkan 4 TF, FP, TN, FN yang ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau saya ceritakan TF itu apa sih gitu ya.
Contohnya gini, kalau dalam label kita itu benar, ternyata diprediksi 2 benar, itu namanya TF. Kalau diprediksi itu labelnya benar, ternyata diprediksi salah, itu namanya FN. Ingat ya. Nah, langsung ketika prediksi kita itu salah, ya kita bikin salah, ternyata model itu dibikin benar. Berarti itu namanya false positif. Nah, ketika data kita itu bikin salah gitu ya, bikin labelnya salah, tapi prediksinya itu adalah salah, itu namanya true negatif. Nah, itu aja simpelnya sebenarnya, ya. Ini model yang kita prediksikan, ini contohnya kita bikin, contohnya ini benar, ya labelnya benar ya, ini benar, ini salah gitu ya. Contohnya ya dua kelas ya. Nah, ini tapi yang kita buat labelnya di dalam data kita. Nah, ini hasil prediksinya gitu ya. Seperti itu. Nah, langkah-langkah yang berasal dari algoritma convolution metric itu adalah ini namanya, ini ada convolution metric ya, convolution ya. Convolution metric ini convolution. Oke. Nah, apa aja yang bisa kita dapatkan dari metrik ini? Ada yang nanti istilahnya yang namanya error rate. Ini mengukur bagaimana tingkat errornya. Berarti Fn itu Fp tambah Fn dibagi P plus N. P plus N itu ini ya, true ini ya. Sorry, ini adalah, sorry, ini semuanya. Ini yang positif, ini negatif. Ini semuanya dibagi semua, gitu ya. Terus kalau akurasi itu adalah TP ditambah dengan TN. Sorry, ini kurang. TN dibagi semua data. Ya, dibagi semua data. Ini juga dibagi semua data. Ada yang namanya sensitivitas, recall or true false rate. TP, mana TP ini ya. TP ini dibagi TP tambah TN gitu ya. Itu yang namanya sensitivitas. Ada yang namanya specificity, true negative rate. Berarti TN dibagi TN plus FN gitu ya. Itu namanya specificity. Ada namanya precision. Itu adalah TP dibagi TP plus EP. TP dibagi TP dibagi ini gitu ya. Gitu kan? Terus ada F-score, harmonic mean precision and recall. 2 kali TP dibagi 2 kali TP ditambah 2 tambah FP ditambah FN. Gitu ya. Itu yang dikatakan F1 precision, F1 score gitu ya. Ini rumus-rumusnya untuk evaluasi model kita ya. Ini harus paham. Nah, ada lagi yang namanya permasalahan itu apa perbedaan antara data format yang panjang dan lebar. Kita harus tahu juga data yang seperti apa gitu ya. Dalam format besar, respon berulang subjek akan berada pada satu baris. Dan setiap respon beberapa di kolom terpisah. Gitu. Ini yang lebar. Kalau yang panjang itu setiap baris adalah titik 1 kali per subjek, dapat mengenali data dalam format luas dengan fakta bahwa kolom umumnya mewakili grup variabelnya. Contohnya gini, ini dan ini, yang ini kan sama kan? Coba, X, ada X ya, X1, X2, X3, ada X1, X2, X3 kan? Jadi intinya dari format data kita yang ini dan yang ini adalah sama gitu ya. Contohnya X-nya itu yang ke-10 ya, 10 ya. Ada berapa tadi? 10, 15 dan 20 kan? 10, 15 dan 20 ya. Nah, 10-nya ada berapa di Y1? Berarti ada berapa? 1, 2 kan?
Iya kan? Sorry, ini 15. Mana? Y1 itu ada 2 nilai 10 Y1. Ini ada 2. Ini value-nya ada 2. Ya, ini 2. Terus kalau Y2-nya adalah ada berapa? Ini untuk nilai X-nya 10. 1, ini ada 3 kan? Nah, terus yang Y3-nya adalah 4 itu kan? Seperti itu. Ini sebenarnya ini sama. Cuma ini katakan format lebar atau wide ya, lebar. Yang ini adalah panjang gitu ya. Saya tahu. Coba nanti datanya dibuat dalam bentuk format panjang aja. Harus tahu bagaimana mendefinisikan data kita itu yang akan kita olah, yang akan kita modelkan gitu ya. Nah, lanjut lagi, apa saja yang kita pahami dalam distribusi normal? Ini juga sangat penting ya. Data biasanya didistribusikan dengan cara yang berbeda, dengan bias ke kiri dan ke kanan, atau semuanya dapat dicampur. Namun, ada kemungkinan bahwa data didistribusikan di sekitar nilai sentral, tanpa bias ke kiri dan atau ke kanan, dan mencapai distribusi normal dalam bentuk kurva berbentuk lonceng. Jadi gini, ya, coba lihat sini. Variabel acak didistribusikan dalam bentuk kurva simetris yang berbentuk lonceng. Sifat distribusi normal adalah sebagai berikut. Unimodal, simetris, berbentuk lonceng, mean mode, dan asimptotik. Jadi intinya gini, lihat. Ini jenis-jenis distribusi normal. Jadi intinya contohnya yang biru ya. Ini ya, ini yang biru ini kan garisnya ini tengah-tengahnya. Jadi ini sama sini sama luasannya. Sebelah sini ya, sebelah sini dengan ini sama. Ibaratnya cerminnya lah, gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kan ada simetris ya, gitu kan. Unimodal berbentuk lonceng, mean, mod, dan median semua terletak di tengah gitu ya. Nah, ini adalah mu itu apa kemarin? Theta itu apa kemarin? Lihat di materi yang kemarin itu. Ya. Nah, kenapa dikuadratkan? Karena kan kiri kanan gitu ya. Kuadrat semua kan, gitu ya. Nah, yang untuk yang hijau berarti di sini ini ya kan titik ya kan sini kan. Nah, sebelah sini dengan sebelah sini kan sama, dilipat gitu ya seperti itu. Ini yang namanya katakan distribusi normal. Nah, begitu juga dengan yang merah, begitu juga dengan yang warna ini. Sama seperti itu. Ya, lanjut ya. Kita harus paham. Kompetensi harus paham. Terus pertanyaannya lagi adalah apa itu korelasi dan kovarians dalam statistik? Ini harus paham juga. Ini akan sering nanti ketemu matematika begini. Hubungan dan kovarian itu ya. Korelasi itu dianggap atau menggambarkan teknik terbaik untuk mengukur dan juga memperkirakan hubungan, lihat nih, hubungan-hubungan kuantitatif antara dua variabel. Misalnya variabel 1 sama 2 itu seberapa hubungannya sih? Kalau orang pacaran, laki sama perempuan itu seberapa sih hubungannya? Apakah cuma begitu doang atau bagaimana gitu ya? Seperti itu. Mudah berpikirnya gitu ya. Korelasi mengukur seberapa kuat dua variabel terkait. Mengingat dua variabel acak yang random itu adalah kovarian antara keduanya dibagi dengan produk dari dua standar deviasi dari variabel tunggal. Maka selalu antaranya min 1 sama 1. Gitu ya. Nah ini korelasi ya. Ini rumusnya. Korelasi ini ya. Kovarian X, Y dibagi apa kemarin ini? Standar deviasi ya. Standar deviasi X sama kali standar deviasi Y. Nah, nilainya adalah tidak rentan dari min 1 sampai 1. Ini adalah rumus korelasi. Ini harus dipahami. Ya. Terus eh, kovarian. Apa itu kovarian? Ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua variabel acak berubah dalam siklus. Lihat bedanya. Ini menjelaskan hubungan sistematis antara sepasang variabel acak, di mana perubahan dalam satu variabel timbal balik dengan perubahan yang sesuai dengan data variabel lain. Ini kovarian.
Ya. Kalau kita udah desain nggak tahu covariance sama korelasi ya ini. Tapi ini dipahami ya, referensi-referensi itu seperti apa sih korelasi itu, seperti apa sih yang namanya dengan covariance itu ya harus tahu ya. Nggak bisa kita hanya sekilas belajar begini nggak. Saya hanya ngasih poin-poin yang harus kalian pelajari. Kalian sudah mahasiswa, udah harus mencari permasalahan ketika poin ini harus dicari apa namanya referensi di mana lagi untuk memperdalam ilmu saya gitu ya. Tidak bisa kita mengandalkan ini. Kalau ini diajarin satu korelasi dengan contoh, ini kita hanya belajar ini aja nanti udah satu semester gitu ya. Padahal kalian akan menjadi seorang data science itu apa saja yang akan kalian kuasai gitu ya. Seperti itu. Nah, ini namanya lanjut ya, ini covariance. Rumus covariance itu adalah covariance X, Y sama dengan E ya. X dikurangin E ya, terus Y dikurangin E terhadap Y ya, sama dengan ini. Ya. Terus ini ilustrasi yang dikatakan dengan korelasi. Kalau data ini data kita ya, ini data kita, ini data kita ya, contohnya ini data kita nih. Yang ini data. Kalau yang dikatakan positif korelasi itu adalah dia ke atas hubungannya. Kalau yang dikatakan zero korelasi berarti antara data kita yang ini dengan yang ini nggak ada korelasi data kita. Berarti free, independen kurang lebih gitu ya. Terus kalau negatif korelasi dia ke bawah ininya arahnya ya. Lihat panahnya ya. Nah, itu korelasi. Yang kovariannya adalah seperti ini. Ini lag negatif. Dikatakan lag negatif. Kovarian. Kalau nggak ada kovarian seperti ini, dia akan di sini terus menggumpal di sini. Sama seperti ini ya. Terus yang ini adalah yang mengatakan lag positif kovarian. Seperti ini. Nah, inilah ilustrasi kovarian yang dikatakan dengan negatif kovarian, lag kovarian itu seperti ini ilustrasi datanya nanti. Makanya data itu ketika nanti sudah dapatkan diilustrasikan, dianalisa. Nah, makanya mata kuliah ini nanti disambung dengan Bu Ruri dengan data analisisnya sama visualisasinya ya. Nah, ini nanti harus kalian bisa baca. Aktualnya nanti praktikumnya nanti sama Bu Ruri ya. Seperti ya. Nah, lanjut lagi, poinnya lagi adalah apa perbedaan estimasi titik dan interval kepercayaan. Nah, ini lagi yang penting nih. Estimasi titik itu adalah memberikan nilai tertentu sebagai perkiraan parameter populasi. Metode momen dan metode estimator kemungkinan maksimum digunakan untuk memperoleh poin estimator untuk parameter populasi. Itu dikatakan estimasi titik. Dikatakan interval kepercayaan adalah memberikan kita berbagai nilai yang kemungkinan mengandung parameter populasi. Interval kepercayaan umumnya lebih disukai karena memberitahu kita seberapa besar kemungkinan interval ini mengandung parameter populasi. Probabilitas ini disebut dengan tingkat keyakinan atau koefisien keyakinan yang diwakili dengan 1 dikurangi alfa, di mana alfa adalah tingkat signifikansi. Itu yang dikatakan interval kepercayaan. Ya, itu saya kasih definisi singkat aja ya. Nah, ada lagi yang dikatakan nanti pengujian A, B gitu ya. Apakah itu gitu ya? Ini adalah pengujian hipotesis untuk percobaan acak random ya, dengan dua variabel A dan variabel B. Tujuan dari pengujian A dan B ini adalah untuk mengidentifikasi setiap perubahan pada halaman web contohnya ya, untuk memaksimalkan atau meningkatkan hasil yang menarik. Nah, pengujian A dan B adalah metode yang bagus untuk mencari tahu strategi promosi dan pemasaran online terbaik untuk bisnis. Ini dapat digunakan untuk menguji segala sesuatu mulai dari salinan situs web hingga email penjualan hingga iklan pencarian. Contoh dari hal ini dapat mengidentifikasi rasio klik tayang untuk iklan banner. Nah, ini katakan pengujian itu. Buat apa ini? Ya. Ini juga harus paham nih poin ini. Nah, ada istilah namanya p-value. Kemarin juga udah disinggung di statistiknya. Silakan nanti mencari contoh p-value seperti apa di referensi yang lain. Ketika melakukan tes hipotesis dalam sistem statistik,
Nilai P dapat membantu menentukan kekuatan hasil. P value adalah tingkat signifikansi minimum di mana dapat menolak hipotesis nol. Semakin rendah nilai P, maka semakin besar kemungkinan menolak hipotesis nol. Itu yang dikatakan dengan P. Implementasinya apa? Silahkan nanti dibaca, baca ya. Nah, contoh lagi. Dalam interval 15 menit, ada kemungkinan 20% bahwa akan melihat setidaknya satu bintang jatuh. Berapakah probabilitas melihat setidaknya satu bintang jatuh dalam waktu 1 jam? Berapakah probabilitas melihat satu bintang dalam jangka waktu 1 jam? Nah, ini harus tahu lu apa menjawab seperti ini ya. Contohnya adalah probabilitas tidak melihat bintang jatuh dalam 15 menit. Berarti adalah 1 dikurangin P gitu ya. Kalau yang untuk melihat satu bintang jatuh berarti 1 dikurangin 0,2, kan ini kan 0,8. 0,2 sama dengan 0,8. 0,2 dari mana? Kan 20% ya. Ya, 20% kan? 1 dikurangin 0,2 berarti 0,8. Ini yang satu melihat satu jenis bintang gitu ya. Yang ini. Terus probabilitas tidak melihat, yang ini kan melihat, ini tidak melihat. Berarti kalau melihat berarti dalam satu periode 1 jam. Berarti kan ini yang tidak melihat. Ya. Berarti kan ada pangkat 4 kali kan. 4 untuk dalam 1 jamnya gitu kan. Mendapatkan adalah ini gitu ya. Nah, seperti itu. Terus probabilitas melihat ke setidaknya satu bintang jatuh dalam 1 jam adalah 1 dikurangin P. Tidak melihat bintang apapun. Berarti 1 dikurangin yang ini. Ya, sama dengan 0,59. Ini silahkan nanti dibaca ya. Lebih tenang gitu ya. Nah, terima kasih untuk pemahaman data science yang singkat ya. Ini kompetensi poin-poin tadi harus dipahami ya. Saya ya mudah-mudahan bisa dipahami, memicu ya, memulai mengetahui poin apa saja dalam data science itu ya. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.